Halo, perkenalkan nama saya Sofa Maulida dan partner saya Muhammad Nur Fauzi. Kali ini kami akan membahas tentang kaleng soda aluminium alloy. Berikut daftar isi yang akan kita bahas untuk pembahasan kali ini. Yang pertama ada pendahuluan. Kaleng soda merupakan wadah logam yang dirancang untuk menampung minuman berkarbonasi atau soda dengan porsi yang tetap. Terdapat berbagai tinjauan aspek dalam menentukan bahan yang paling cocok untuk digunakannya sebagai bahan pematerial kaleng soda, seperti ketahanannya, kekuatannya, urutannya, ketahanan terhadap korosi, dan lainnya. Material yang sering digunakan untuk membuat kaleng soda dalam industri adalah aluminium alloy 3004 untuk bagian badan, dan untuk bagian tutupnya itu menggunakan aluminium alloy 5182. Berikut spesifikasi dari kaleng soda yang akan kita perlukan. Yang pertama itu ada tahan karat atau tahan korosi. Yang kedua adalah mudah dibentuk. Yang ketiga kedap udara dan cahaya. Dan yang keempat adalah ringan dan kuat. Kemudian karakteristik dari material yang terdapat pada kaleng soda adalah yang pertama aluminium alloy 3004 bagian badan itu tuh terdapat spesifikasinya mirip dengan yang 3004, namun terdapat penambahan 1% magnesium pada kaleng sehingga kaleng dapat dibuat setipis mungkin, namun memiliki spesifikasi yang mirip seperti 3004 yang sebelumnya digunakan sebagai material utama untuk pembuatan kaleng soda. Yang kedua adalah aluminium alloy 1182 untuk bagian tutup, yaitu magnesiumnya 40,5% sehingga tensile strength-nya lebih tinggi daripada aluminium alloy 3004. Lanjut, terdapat proses pembuatan. Yang pertama itu pemotongan dan pembentukan belangko. Dari yang ingot yang ketebalan akan di-roll menjadi lembar tipis dan dipotong dengan diameter tertentu yang membentuk lingkaran dinamakan belangko. Kedua itu pembentukan kembali badan kaleng. Dari belangko dibentuk hingga menjadi badan kaleng dengan proses penarikan dan penekanan. Ketiga itu pemotongan ears atau gelombang kecil pada bagian atas kaleng yang harus dipotong. Keempat itu pembersihan dan pelabelan pada badan kaleng soda. Kelima itu pelapisan plastik dalam untuk mencegah terjadinya kontak langsung antara logam aluminium alloy dengan isi minuman. Keenam itu pembentukan atau pembuatan bagian si tutupnya untuk kaleng soda. Ketujuh itu pengisian dan penyatuan tutup dengan badan kaleng. Lanjut, terdapat analisis. Dari berbagai proses pembuatan kaleng soda tersebut, mulai dari ingot hingga menjadi tabung, itu memerlukan atau sangat memanfaatkan berbagai proses yang terjadinya deformasi plastis. Jika kita lihat deformasi plastis, dalam deformasi plastis itu, jika kita lihat secara mikro, itu terdapatnya pergeseran pada atom-atom akibat tegangan mekanik yang diberikan. Nah, pada deformasi plastis ini terjadi fenomena strength hardening, atau fenomena yang menyebabkan nilai kekerasan dari material tersebut pada bagian yang mengalami deformasi plastis akan meningkat nilai kekerasannya. Jika kita lihat secara struktur mikro, jika kita melihat struktur mikro, kita melihat butir-butir dari material tersebut, tentunya dari yang ingot hingga menjadi kaleng soda tersebut, dapat sangat terlihat bahwa struktur butir-butir itu mengalami pemipihan dengan reduksi yang dapat dibilang sangat besar. Dengan memipihnya struktur butir tersebut, maka batas-batas butir tersebut pun akan semakin memanjang dan melebar. Dengan semakin memanjang dan melebarnya batas butir atau grain boundary, maka perpindahan antara orientasi butir-butir yang satu dengan orientasi butir-butir yang lain akan semakin sulit atau makin terhambat. Dengan terhambat pergerakan tersebut, maka dengan semakin melebar dan memanjang grain boundary, maka pergerakan akan semakin terhambat. Dengan kata lain, semakin terhambat pergerakan atau semakin susahnya terjadinya dislokasi, maka akan semakin kuat dari material tersebut. Maksudnya akan semakin meningkat nilai kekerasan dari material tersebut. Dengan meningkatkan nilai kekerasan, tentunya akan menurunkan nilai keuletannya atau material tersebut akan menjadi lebih getas. Dan kemudian yang terakhir ada kesimpulan, dengan terjadinya deformasi plastis, maka akan meningkatnya nilai kekerasan dari bahan tersebut akibat fenomena strength hardening yang terdapat di dalamnya. Akan tetapi, dengan meningkatnya nilai kekerasan, nilai keuletannya pun menurun. Material akan menjadi lebih getas. Akibat pergerakan dislokasi yang makin lambat. Oleh karena itu, sangat dibutuhkannya material yang cukup ulet agar tidak putus saat dilakukannya deformasi plastis yang berulang-ulang. Material yang memenuhi kriteria tersebut ada aluminium alloy 3004 sebagai material badan kaleng soda dan aluminium alloy 5182 sebagai material untuk menutup kaleng soda. Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Ya, dan terima kasih.